adalah proses perusakan logam karena reaksi kimia. Proses perusakan itu dapat terjadi karena adanya zat hubungannya yang membentuk senyawa-senyawa yang sederhana dan tidak diinginkan. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi itu berhubungan dengan zat, harusnya logam yang terpapar oleh lingkungan yang saling reaksi, maka akan menghasilkan zat lain. Nah, zat lain itulah yang disebut dengan karat dan kemudian mempengaruhi tampilan dan kualitas logam. Juga bahwa korosi berhubungan erat dengan sel metal. Jadi sel yang bisa menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi dua sisi yang berbeda memiliki reaksi oksidasi dan katoda yang memiliki reaksi reduksi. Lalu gimana kaitannya? Tanda tanya adanya syarat. Guys, syarat dari korosi besi Fe adalah penggunaannya yang tidak merata, harusnya mengalami kontak dengan O2 dan H2O. Contohnya seperti gambar di atas, yaitu anoda Fe jadi plus 2E, sedangkan anoda 1/2 di plus 2 H2O plus 2E menjadi 2OH. Selanjutnya, hasil dari oksidasi tersebut akan kembali dikontak dengan kimia sehingga menghasilkan senyawa hubungan seperti reaksi berikut ini. Fe 2O plus O2 plus H2O menjadi Fe 2O3 senyawa karat. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu faktor mempercepat korosi. Faktor mempercepat korosi ada 4. Salah satunya adalah air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya proses korosi. Jadi, korosi yang terjadi karena air dan kelembapan udara terjadi ketika kadar uap air di sekitar logam tinggi. Semakin tinggi kadar uap, akan semakin mudah pula logam mengalami korosi. Hal itu sekaligus menjawab alasan mengapa ketika besi di dalam rumah yang diletakkan di tempat yang lembab akan lebih cepat mengalami korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit yang dimaksud di sini bukanlah minuman yang bisa meningkatkan energi. Elektrolit yang dimaksud adalah media yang dapat menjadi untuk memindahkan muatan. Elektrolit dapat menyebabkan oksigen di udara meningkat. Elektrolit lebih mudah. Contohnya yang bisa dilihat adalah ketika handphone Anda jatuh ke dalam air hujan atau dimanapun itu ke sungai misalnya, kemungkinan besar akan rusak dan ketika didiamkan akan berkarat pada bagian besinya. Dan yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Tidak hanya faktor-faktor eksternal seperti atau elektrolit, tetapi terbentuk permukaan pada logam juga berpengaruh pada proses terjadinya korosi. Semakin rata suatu logam, akan semakin mudah pada mengalami korosi. Hal tersebut dapat terjadi karena kutub-kutub muatan pada permukaan logam dapat terbentuk. Yang terakhir ada yang nomor keempat, yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Sel elektrokimia dapat terbentuk karena dua permukaan logam saling bersinggungan. Sel elektrokimia dapat terbentuk ketika permukaan logam yang bersinggungan mengandung potensial elektroda dan yang berbeda. Ketika sel elektrokimia terbentuk logam yang mengandung potensial elektron lebih rendah bakal melepaskan elektron yang menyebabkan oksidasi. Dan oksidasi itulah yang sebenarnya menyebabkan terjadinya korosi. Dan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu faktor menghambat atau menyebabkan korosi. Korosi terjadi karena adanya oksidasi oleh udara karena kehadiran air atau kelembapan. Korosi pada logam dapat dihambat dengan cara pelapisan dengan cat, bahan
plastik karet atau keramik. Pencegahan tersebut akan mencegah terjadinya kontak permukaan logam dengan udara lembab. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu contoh-contoh peristiwa korosi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya memberikan beberapa contoh, yaitu salah satunya adalah paku. Terjadinya karat karena atom bereaksi dengan air dan udara. Yang kedua, silinder dan garpu. Silinder dan garpu mudah berkarat. Salah satunya penyebabnya karena komposisi nikel yang terlalu sedikit. Semakin banyak bahan nikel, maka semakin tahan terhadap karat atau korosi. Agar berkarat bisa disebabkan berbagai hal begini, diantaranya cuaca ekstrim, titik terkena hujan, usai pagar besi yang sudah tua, maka akan terjadi perkaratan di situ. Dan yang keempat, jalur rel kereta api. Jalur rel kereta api karena relnya itu terbuat dari baja dan tidak dicat, maka akan terjadinya perkaratan dengan cepat. Dan ini adalah akhir penjelasan dan juga presentasi saya. Terima kasih. Pengertian gas mulia. Gas mulia adalah kelompok unsur golongan 8A yang terdiri atas helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Gas mulia adalah unsur dengan titik impa yang rendah. Gas mulia dapat diisolasi melalui destilasi pentingkan udara cair, kecuali radon. Radon diperoleh dari peluruhan radioaktif garam radium. Yang kedua, beberapa senyawa dari gas mulia. Senyawa gas mulia tidak ada di alam. Yang ada hanyalah senyawa buatan. Walaupun gas mulia stabil, namun senyawa gas mulia, khususnya 3 unsur terakhir, dapat dibuat. Beberapa senyawa gas mulia yang telah berhasil dibuat adalah XeF4, XePtF6,